sini saya akan menjelaskan terkait tentang kita mencari anoda, katoda, serta gate pada SCR. Nah, kita di sini terdapat multimeter analog ya. Kita ajukan pada kali 1 untuk ohm. Kemudian kita arahkan pada SCR. SCR menghadap ke atas untuk tulisannya. Kemudian kita akan mencobanya. Di sini pada probe merah dan hitam pada multimeter analog itu, misalkan di sini ada probe merah berartikan positif, probe hitam berartikan negatif. Tapi untuk mengetahui SCR ini, probe merah dan hitam ini terbalik menjadi ini menjadi arus negatif dan ini menjadi arus positif. Nah, di sini kita lihat, kita akan mencari anoda, katoda, dan gate pada SCR. Di sini kita akan menghubungkan kaki 1 dan kaki 3. Nah, jarumnya bergerak ya. Kemudian kita sambungkan kaki 2 dan kaki 3 bergerak. Kemudian kita coba 1 dan 2 kita bergerak. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwasanya untuk sambungan gate-nya terdapat pada sambungan pada ini, gate yang ketiga. Coba ya. Ini nggak gerak kan? Untuk kaki 1 dan 2 dan kaki 1 dan 3 ini gerak, sementara kaki 1, 2 dan 3 ini gerak ketika probe hitam ini menempel pada kaki ketiga. Nah, sekarang kita harus mengetahui mana letak anoda dan katoda pada kaki SCR ini. Kita sudah mengetahui kan, untuk gate pada kaki ketiga ketika kita memasangkan probe hitam dan terhubung pada kaki 1 dan 2. Nah, kalau kita mencari anoda dan katoda, kita bisa menggunakan cara untuk probe merah menyambung pada plat dan kita cari. Di sini apabila jarumnya bergerak maka dia adalah anoda. Nah, di sini pada kaki 1 tidak bergerak. Di sini pada kaki 2. Pada kaki 2 dia menunjukkan jarumnya bergerak. Maka kita pastikan bahwa kaki kedua adalah anoda dan kaki ketiga adalah gate, maka kaki 1 adalah katoda. Di sini kita akan melakukan percobaan, yaitu percobaan pencapaian SCR. Di sini kita lihat untuk modulnya terdapat gambar rangkaian percobaan secara teori ya, seperti ini. Di sini kita lihat untuk V1 dan V2. Nah, ini power supply 1, power supply 2. Nah, ini terdapat 2 arus untuk V1 dan V2. Dari yang pertama V1, arus positifnya menuju ke arah resistor 470 atau 1000 ohm, kemudian bercabang menjadi 2, yaitu pada arus positif ammeter dan juga voltmeter. Di sini nanti voltmeternya dipasang dengan satuan sebesar 6 volt ya. Nah, kemudian dua-duanya menuju ke keluar menjadi arus negatif, yang mana arus negatif pada voltmeter menuju ke arah arus negatif power supply. Nah, yang satunya arus negatif ammeter menuju ke arah anoda dan terhubung pada katoda dan ground ini nanti. Nah, pada katoda ini terhubung pada ground atau arus negatif pada V1. Kemudian pada power supply 2 atau V2, arus positifnya menuju ke arah resistor 1000 ohm, kemudian bercabang menjadi 2, yaitu pada ground yang menuju ke arah katoda dan satunya lagi pada arus positif voltmeter, yang mana voltmeter ini menjadi VGK atau volt ground katoda. Nah, di sini nanti arus negatifnya terdapat 2, pada katoda menuju ke arah arus negatif atau ground pada V2 dan satunya lagi VGK ini menuju ke arah arus negatif power supply. Jadi nanti pada arus katoda ini bercabang menjadi 4 ya, yang mana 2 menuju ke arah arus negatif VGK dan juga ground V2 atau arus negatif V2, yang satunya lagi pada arus negatif voltmeter ini dan juga pada arus ground atau voltmeter V1 ini. Nah, di sini kita akan melakukan perbandingannya. Di sini kita menggunakan breadboard ya. Nah, perlu diketahui tadi untuk SCR-nya kita sudah mengetahui kalau katoda pada kaki ke-1, anoda kaki 2, ground pada kaki ketiga. Kita pasang. Nah, terpasang pada breadboard. Kemudian kita pasang resistor sebesar 1000 ohm.
Nah, kemudian kita pasangkan resistor sebesar 470 ohm. Nah, kemudian saya menggunakan kabel jumper ini untuk memudahkan saya untuk mengalirkan arusnya ya pada masing-masing tutup pada resistor dan juga SCR. Nah, di sini terdapat 3 ya tadi ya, anoda di tengah, kita akan mencoba praktek putaran percobanya. Perlu diketahui untuk V1 tadi arus positif menuju ke arah resistor 470 ohm atau 1000 ohm ya. Nah, di sini saya menggunakan kabel jumper sebagai mempermudah aliran tegangannya. Dari resistor 470 ohm ini bercabang menjadi 2, yang mana satu menuju ke ammeter dan satunya menuju ke voltmeter. Di sini saya menggunakan pilih ammeter terlebih dahulu. Dan satunya menuju ke arah arus positif voltmeter. Kemudian dua-duanya menjadi arus negatif, keluarnya arus negatif, menuju ke arah arus negatif power supply, dan satunya ammeter miliammeter ini menuju ke arah anoda SCR. Kita menggunakan satuan 10 ya untuk voltmeternya menuju ke arah arus negatif. Power supply ini yang sipil satunya menuju ke arah anoda SCR. Kita menggunakan 10 juga anoda tadi yang di tengah. Di sini kita lihat, nah ini tengah ya, tengahnya kabel jumper warna coklat. Nah, ini selesai kan. Nah, di sini dari arah anoda SCR keluar menuju ke kabel SCR. SCR itu yang ini kabel jumper putih atau oranye ini. Dia menuju ke ground atau arus negatif pada power supply V1. Itu untuk arus yang pertama ya. Kemudian untuk V2 nya dia menuju ke arah resistor 1000 ohm. Di sini saya menggunakan kabel jumper warna hijau dan keluar bercabang menjadi 2 pada gate SCR dan juga voltmeter positif. Voltmeter dan satunya menuju ke gate SCR. SCR ini nanti jumpernya warna merah. Sudah. Kemudian pada voltmeter ini keluarnya menuju ke arus negatif power supply ini V2. Dan satunya dari gate menuju ke katoda, dan katoda menuju ke arah ground atau arus negatif power supply V2.
Saya rapikan terlebih dahulu ya. Ini saya akan melakukan pengambilan data. Pengambilan data ini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama SCR trigger, yang kedua adalah karakteristik tegangan gate katoda terhadap arus gate. Yang pertama yakni SCR triggering. Nah, ini langkah-langkahnya yakni nyalakan power supply yang V1 ini menuju ke arah tegangannya V6 ya, 6 volt maksudnya. Lebih ini 6 volt. Nah, kemudian kita nyalakan untuk V2-nya. Di sini kita mentokkan untuk tegangan V2-nya. Nah, ini kan mentok ya. Full scale kita gunakan satuannya 100. Bisa kejaga. Kita bikin mentok untuk V2-nya. Di sini kita lihat untuk voltmeter ini. Kita gunakan satuan semuanya kira-kira. Nah, di sini kita lihat untuk tegangannya ya. Tegangan ini nanti kita gunakan sebagai VGK. Nah, kemudian ini kita gunakan arusnya menjadi arus G. Dan ini nanti ketika kita sudah melakukan VGK dan juga arus G, kita memberikan volt V2-nya, maka ini akan menjadi VH. Nah, kita akan mengambil data yang pertama ya. Di sini kita memberikan tegangan tadi sebesar sebesar 6 volt. Nah, kemudian kita nyalakan power supply yang V2. Tadi kan sudah mentok. Nah, kita lihat sekarang. Di sini kita lihat nanti kan untuk V1-nya 6 volt. Nah, kita lihat sekarang di sini ini adalah VGK. VGK-nya sekitaran 9,4 volt, 0,94 volt. Karena satuannya adalah 1 kan. Kita menggunakan satuan yang di bawah ini 10 dibagi 10. Jadinya 0,94 volt. Kemudian kita lihat untuk IG-nya ya. Pada IG-nya ini kita menggunakan besaran 100 kebesaran, jadi kita menggunakan satuan 30 ya. Nah, di sini kita lihat kira-kira 10,9 mili ampere ya. Nah, kita lihat, kita matikan pada V2-nya. Kita matikan. Nah, di sini kita pastikan untuk V1 kita kurangi sedikit demi sedikit hingga miliampere ini dan juga VGK-nya menuju titik 0. Nah, ya. Di sini kita lihat untuk di sini V1 menjadi VH. Nah, VH ini kita lihat besarnya kisaran 1,2 volt. Nah, itu percobaan ya. Yang mana VGK-nya 0,94 volt, IG-nya 10,9 mA dan VH-nya 1,2 volt pada V1 sebesar 6 volt. Nah, kemudian data percobaan yang kedua ya ini karakteristik tegangan gate katoda terhadap arus gate. Di sini kita ubah miliampernya menjadi mikroamper ya. Oh, ini sih ya. Menggunakan nah, di sini kita nyalakan untuk V1-nya sebesar 6 volt. Lalu IG-nya juga kita dapatkan 11. Nah, di sini kan kita nyalakan V2-nya. Kita ubah perlahan-lahan untuk V ini, VGK-nya perlahan-lahan 0,1 sama dengan 100 mV. Pada 0 mikroampere, pada 100 mV sebesar 0 mikro, 200 masih 0 mikro, 300 masih 0 mikro, pada 400 kisarannya juga 0 mikro, 450
Ini masih 0. Mungkin kita coba pada 500 milivolt. Nah, mikroampernya bergerak. Kita menggunakan satuan 30, maka kita menggunakan data yang di bawah. Di sini 1,1 ya kisaran kira-kira untuk besaran 500 milivolt. Kita naikkan 510 kira-kira besarannya 5, sekian hingga 520 dan besaran ya Allah. Berarti besarannya pelan-pelan dari 500 ya, dari 500 besarannya sekitaran 3 sekian hingga nanti kita mencari besaran 557 milivolt. Nah, di situ caranya besarannya 14 mikroampere.